Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari saat ini kita akan datang kepada Tuhan, memuji, menyembah firman Tuhan, dan kita akan berdoa dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet song in your ear. I just want to praise you, lift my hand and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name on high. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu. Angkat tanganku, cintakan Kau segalanya bagiku. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu, oh Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Bapa, kami tinggikan namamu ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, ku cinta Kau Tuhan. Erera dashe, erera namana tasere, ratanabo. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami bersuka cita. Tuh hari Minggu yang indah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan, Engkau mengurapi pelayanan kami hari ini Bapa. Biarlah kami melalui hari-hari kami ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Mari saat ini kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah
kita katakan, Tuhan bawa kami lebih dekat, lebih dalam lagi bersama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu firman, urapi setiap hati kami, supaya firman Tuhan menjadi kekuatan rema dalam kehidupan kami. Haleluya. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you, Lord, and anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you, Lord, and everything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Puji Tuhan saudara, yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Hari ini saya akan berbicara mengenai warisan iman. Saudara, setiap orang tua, apalagi umumnya di Indonesia, mereka senang sekali kalau bisa memberikan warisan kepada anak-anaknya. Ada yang warisan berupa uang, deposito, rumah, atau apa aja. Bukan hanya di Indonesia aja, di Barat juga ya, orang tua memberikan warisan kepada anak-anaknya. Tetapi mereka lah umur 18 tahun sudah mandiri. Tetapi di Indonesia ya, selagi dia masih belum menikah, itu ada dalam tanggung jawab orang tua. Saudara, ya, saya akan sampaikan pesan Tuhan untuk kita semua hari ini, bahwa kita bisa memberikan warisan. Itu juga ada di Alkitab ya. Orang yang baik itu memberikan warisan kepada anak-anaknya. Tetapi lebih daripada itu, warisan iman itu berharga bukan hanya hari ini aja, tetapi sampai kepada kekekalan. Warisan iman itu, kita sebagai orang tua ya, seharusnya memberikan warisan iman kepada anak-anak dan cucu kita. Kalau anak-anak kita sudah besar, sudah kita bisa sekolahkan di luar negeri, mereka sudah dapat gelar yang luar biasa, tidak cukup hanya seperti itu aja, tidak cukup sampai di situ aja, tetapi warisan iman ya kita berikan kepada mereka supaya mereka kuat di dalam Tuhan dan dalam menghadapi apapun, mereka punya kekuatan yang dari Tuhan. Ya. Saudara, siapa yang tidak kenal dengan Raja Daud? Ya, raja yang kaya raya, berkuasa, Tuhan urapi, dan pada masa akhirnya dia memberikan warisan rohani kepada anaknya, Raja Salomo. Ya, di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-9, ya, Raja Daud katakan, "Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia,
maka Ia akan membawa engkau untuk selamanya. Saudara, Raja Daud mewariskan warisan iman kepada anaknya Salomo. Yang pertama, di sini dikatakan kita harus kenal Tuhan lebih dekat, mengenal Allah lebih dekat, mengenal Allah secara intim, dan kita harus mengalami Tuhan. Kita mengenal Allah pada waktu, mungkin saudara ingat waktu kita sakit, kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Kita akan katakan, Tuhan, Engkau penyembuhku, Engkau Jehovah Rafa. Pada waktu kita dalam hal kekurangan, tidak punya uang, saudara akan mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan, bahwa kita akan katakan, Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhanku. Waktu kita mungkin ada mengalami rasa gelisah, di situ kita akan bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, dan kita akan katakan, Tuhan, Engkaulah Yehovah Shalom, Tuhan damai sejahtera. Jadi kita jadi orang percaya itu bukan jangan hanya jadi orang percaya saja, tetapi lebih dalam lagi kita harus mengenal Tuhan lebih intim, lebih dekat lagi. Janji-janjinya kita alami dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, yang pertama kita mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Yang kedua, Raja Daud katakan kepada Salomo, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan ini harus dengan tulus hati, jangan dengan paksaan. Kita harus dengan kerelaan, kesungguhan hati. Kita harus serius beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita mungkin masih online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini pun saudara melihat, tidak bertemu secara langsung dengan saya, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan ketulusan hati, dengan kerelaan hati. Kita harus beribadah kepada Tuhan, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Dalam ibadah itu kita fokus kepada Tuhan. Jangan mencari popularitas dalam ibadah. Jangan mencari keuntungan sendiri. Jangan hanya mencari Tuhan berkati aku, pasti Tuhan berkati. Tetapi yang pertama, engkau harus beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam ibadah itu juga mengandung kita melayani Tuhan. Melayani dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Give the best to God. Kita harus beri yang terbaik kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Jangan pernah terlambat datang ibadah. Kita harus on time bersama Tuhan. Karena seringkali kita minta sama Tuhan berkat. Tuhan, saya kepengen Tuhan memberkati saya hari ini. Tetapi dalam ibadah seringkali datang terlambat. Sudah ibadah baru saudara datang. Jangan ketinggalan kasih Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan dengan ketulusan hati, dengan kerinduan yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan mengenal hati kita dan hatimu, hati saya dan hatimu. Orang manusia mungkin tidak bisa melihat hati kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Apakah dalam ibadah kita serius, kita rindu Tuhan dengan rela hati dan ketulusan? Dan berikutnya saudara, yang berikutnya apa? Yang berikutnya, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Yang ketiga, kita harus apa? Mencari Tuhan. Saudara ingat Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita mencari Tuhan, maka yang lain-lain itu bonus, berkat-berkat jasmani itu, materi itu bonus. Kita cari Tuhan, baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kebalikan, jangan kita mencari harta yang sementara ini baru kita cari Tuhan. Kita harus mencari Tuhan yang pertama. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, sehingga jika kita di dalam Tuhan, jika kita mengenal Tuhan dengan benar, dan jika kita beribadah dengan ketulusan hati, kita mencari Tuhan dengan kerinduan yang dalam, Tuhan pasti berkati kita.
dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya. Sekali kita percaya Tuhan Yesus, jangan sampai kita meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan oleh karena pasangan hidup, oleh karena harta atau jabatan. Ya, Tuhan pasti memberikan itu semuanya. Terlebih saudara harus, sekali lagi saya katakan, kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan erat, dan kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dan kita mencari Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta, tiada yang lain di hidupku selain Kau Yesus. Ku mau cinta Engkau Yesus lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus, hanya kepadamu. I keep falling in love with you, falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. All that I want is you. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan. Saat ini sudah kami dengar, Hamba-Mu sampaikan, biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan jatuh pada tanah yang baik, bertumbuh berbuah dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, saat ini Tuhan, kami bersyukur ada di Indonesia, dilahirkan di bangsa ini. Kami mengenal Tuhan di bangsa ini, Bapak. Kami berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Bila Indonesia ada dalam rancangan Tuhan, ada di hati-Mu, Bapak. Kami berdoa Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Kami juga berdoa untuk Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Maruf Amin. Kami berdoa untuk para pemerintah, untuk para menteri Tuhan yang membantu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Panglima TNI dan jajarannya, Kapolri dan jajarannya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah daerah, MPR, DPR dan DPD. Tuhan berikan hikmat roh takut akan Tuhan, supaya mereka memerintah dengan baik Tuhan, memikirkan kepentingan negara, bukan kepentingan sendiri. Bapak, kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Biarlah mereka Tuhan, ada dalam kasih Tuhan, hidup rukun dan damai, saling mengasihi, saling menghormati, hidup dalam persatuan dan kesatuan. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, untuk tubuh Kristus. Kami berdoa untuk para pastor, para pendeta, para penginjil. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, untuk misi penginjilan. Tuhan, Kau urapi mereka, perlengkapi mereka dengan kuasa otoritas daripada-Mu Tuhan, supaya mereka dapat memberitakan Injil Kerajaan Tuhan, dan banyak jiwa diselamatkan, percaya kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan, dalam pemulihan Tuhan, Engkau menghibur mereka, menguatkan mereka, terlebih Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami kembalikan segala kepujian, hormat hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa setiap doa-doa kami naik sampai ke tahta Tuhan, dan Tuhan menjawab dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Allah Bapa, muliakan Engkau Yesus, hormati ya Roh Kudus, ketiga Yang Esa. Pelihara kehidupanku,
Yesus memberkati.